Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priuk menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Tanjung Priuk dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-23 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia. Saat ini mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadahan kita saat teduh sejenak. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Kau memberikan kabar kesukaan bagi kami dan kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang dan baharu, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Biar oleh
Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum yang kelima sampai yang ke-10. Beginilah hukum Tuhan. Hukum yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum yang ke-6, jangan membunuh. Hukum yang ke-7, jangan berzina. Hukum yang ke-8, jangan mencuri. Hukum yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Hukum yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu manusia. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan agar dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah kami, kuatkanlah kami, agar kami dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan yang menjadi epistol di hari Minggu ini, yaitu yang terambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu, untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia, supaya baik keadaanmu, dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu, di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Surga, walau
Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terberasa. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita Minggu 23 setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai dengan ayatnya 34. Beginilah firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Lalu kata ahli Taurat itu kepada Yesus, "Tepat sekali, Guru. Benar katamu itu, bahwa Dia Esa, dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dan dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan." Yesus melihat
Bagaimana bijaksananya jawab orang itu. Dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan menanyakan hukum manakah yang paling utama. Yesus dengan mengatakan bahwa hukum yang terutama adalah seperti yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 5 yang berbunyi demikian. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu adalah Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwa ragamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Dan tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum itu. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di dalam umat Yahudi perintah ada 613 hukum yang terdiri dari 365 larangan dan 248 perintah, di mana Yesus menyatakan hukum itu menjadi dua hukum utama, yaitu yang pertama tadi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal bunimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan jawaban Yesus yang terutama dalam hidup beragama kita adalah kasih. Kasih adalah intisari dari firman Tuhan atau yang tertulis dalam Alkitab. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita pasti mengetahui arti mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Tetapi saudaraku, di zaman sekarang ini kasih itu sudah seperti barang obrolan, atau kasih itu sudah menjadi kata tanpa makna, atau hanya slogan tanpa aksi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengasihi Tuhan hendaknya dijalankan dengan kesadaran penuh atau segenap hati dan akal budi yang keluar dari keyakinan atau segenap jiwa dan tekad utuh atau dengan segenap kekuatan. Hati dan jiwa, akal budi dan kekuatan rupanya merangkumkan seluruh diri manusia, karena hidup manusia yang berlandaskan kasih ditopang oleh hati, jiwa, dan kekuatan kita dari dalam diri kita. Jadi jangan setengah-setengah, jangan mendua, atau jangan ikut-ikutan, tetapi dengan sepenuhnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, pada kenyataannya sekarang ini, kasih kepada Tuhan menjadi dinomorsekiankan. Itu akibat arus modernisasi dan teknologi yang pesat kini menyebabkan manusia menyembah dan mencintai teknologi daripada Tuhan. Teknologi dijadikan dewa. Kita lihat kenyataannya, orang bisa asik online, baik di Twitteran, baik di game, menulis status di medsos pada saat ibadah berlangsung, dan offline kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam nama Yesus Kristus Tuhan, di zaman sekarang ini juga masih ada membuat hal alternatif, baik dengan kegelapan-kegelapan dunia ini, dan ada yang mendewakan atau menghabiskan waktu untuk pekerjaan kita, untuk hobi kita, kepandaian kita, dan harta kita. Bukankah kuasa Tuhan lebih hebat dari itu semua, saudara jemaat Tuhan? Dan bukankah Tuhan yang memberikan waktu kepada kita? Lihatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau Tuhan menghentikan semuanya itu, semuanya yang kita miliki tidak ada artinya. Dan jika Tuhan menghentikan waktu yang Ia berikan kepada kita, akan check out dari hidup, artinya kita
mati. Marilah menempatkan Tuhan sebagai pusat kehidupan kita, mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita. Marilah kita mengisi hidup kita untuk rajin berdoa, rajin ke gereja, rajin membaca firman Tuhan, memberi persembahan, dan mengasihi Allah dengan iman yang teguh dan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus berkata, mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Kasih tidak bisa tergantikan oleh korban bakaran, tidak dapat tergantikan oleh hadiah seharga apapun. Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, alasan kita sebagai orang yang percaya untuk mengasihi sesama kita dengan tulus hati adalah karena kita telah dikasihi dan diselamatkan oleh Tuhan. Allah lebih dahulu berinisiatif mengasihi kita, umat manusia. Dengan demikian, panggilan kita adalah mengasihi sesama kita yang di sekitar kita maupun di mana. Kita mengasihi bukan untuk dipuji atau demi kesombongan diri, melainkan kita mengasihi karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita lihat seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Bunda Tresia, yang mengatakan, masing-masing dari mereka adalah Tuhan Yesus yang sedang menyamar. Siapakah yang dimaksud mereka? Mereka adalah sesama kita, terutama sesama yang sangat membutuhkan belas kasihan kita. Dan mereka itu adalah Tuhan yang menyamar. Coba kita bandingkan dalam Kolose 3 ayat 23. Penekanan Yesus dalam khotbah ini adalah kita mengasihi sesama bukan karena mereka adalah orang lain yang patut dikasihi. Jika demikian yang terjadi, kita menjadikan sesama kita sebagai objek. Tetapi ketika kita mengasihi orang lain karena kita memiliki diri kita adalah Dia di dalam dirinya. Demikian dengan kita. Kita tidak menjadikan sesama kita objek, melainkan subjek sama seperti kita. Itulah sifat cinta kasih yang seharusnya, yang kita harus bangun di dalam kehidupan kita. Karena itu marilah kita saling mengampuni, jangan dendam, menggunakan jabatan, kuasa, harta, kemampuan untuk membantu sesama, dan kehidupan saling menghargai. Itu yang perlu dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ingatlah Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadikanlah hidupmu saluran kasih kepada sesama. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 21. Amin. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terpuji Engkau Tuhan, di mana kami boleh bersekutu di tengah-tengah gerejamu, rumah kami masing-masing, dan juga dimanapun kami berada. Kiranya firman-Mu yang menyapa kami, supaya kami mempersembahkan hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan, dan juga menjadi saluran kasih Tuhan bagi sesama kami manusia. Kiranya biarkanlah firman-Mu menjadi pegangan hidup kami, melakukan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Berkati kami Tuhan, ketika kami banyak menghadapi pergumulan hidup, biarlah kami hanya datang kepada Tuhan, memohon petunjuk-Mu dalam setiap pergumulan kehidupan kami. Ketika jemaat-Mu yang terbaring sakit, baik yang hadir di tengah gereja, baik yang terbaring di rumah, terbaring di rumah sakit, biarkanlah tangan Tuhan yang menopang mereka, yang menjamah dan menyembuhkan jemaat-Mu,
supaya kami bisa semakin lebih lagi di dalam kehidupan kami menjadi alat Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Berkati kami Tuhan, ketika kami bersuka cita menyaksikan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, atas berkat-berkat-Mu, biarkanlah itu menjadi dupa yang harum pujian kami kepada Tuhan. Dan juga kami ini Engkau pakai menjadi saluran kasih di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup jiwa raga kami hanya di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau
Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu Saudara Jemaat Tuhan, kami dari Majelis HKBP Resort Tanjung Priuk dan tim ibadah online mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.